Shalom saudara yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Selalu senang untuk berjumpa kembali karena kita terus merenungkan dan belajar firman Tuhan. Kemarin kita sudah membahas Matius pasal 10 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-15. Dan hari ini kita hanya membahas satu ayat saja. Dan besok bila Tuhan izinkan kita membahas ayat yang ke-17 hingga ayat yang seterusnya. Yang masih ada kaitannya dengan Matius dimulai dari pasal 1. Kita membaca Matius 10 ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, latar belakangnya masih merupakan pengutusan dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya yang kita bisa baca dari Injil Matius pasal 10 ayat 1 sampai 15, di mana Yesus mengutus murid-muridnya untuk memberitakan Injil, memberi kuasa kepada mereka untuk menyembuhkan berbagai penyakit dan kelemahan serta mengusir setan. Kita bisa baca dari Matius pasal 10 ayat 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan itu adalah respon dari Matius pasal 9. Pada waktu Yesus melihat orang banyak itu, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, sebab mereka bagaikan domba yang tidak bergembala. Dan kalau kita membaca bagian ini, sesungguhnya ayat ini masih ada kaitannya. Tadi di dalam Injil Matius pasal 9, ayat-ayat terakhir dikatakan, ketika Yesus melihat mereka, maka hatinya tergerak oleh belas kasihan sebab mereka terlantar bagaikan domba yang tidak bergembala. Nah, sekarang kita membaca ayat 16, domba ini kembali disebut-sebut oleh Yesus. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, kemudian ayat yang ke-1, Injil Matius pasal 10, pasal 1 sampai pasal 4, kemudian pasal 5 sampai pasal ayat yang kelima, Matius pasal 10 ayat 1 sampai 4, kemudian dilanjutkan ayat 5 sampai ayat yang ke-15. Kita membaca persyaratan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Jangan membawa emas, perak, dan tembaga diikat pinggangmu. Jangan membawa pakaian lebih. Jangan membawa tongkat. Jangan membawa alas kaki. Jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu, dan sebagainya. Dan kemudian setelah itu ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Nah, Yesus memperingatkan mereka bahwa medan yang mereka akan tuju adalah medan yang berat. Makanya dikatakan, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Yesus memperingatkan bahwa mereka bukan diutus pergi ke Taman Impian Jaya Ancol. Bukan diutus pergi ke dunia fantasi. Bukan diutus ke Disneyland. Bukan diutus ke tempat-tempat hiburan. Tetapi diutus sama seperti domba di tengah-tengah serigala. Artinya medannya medan berat loh. Dan dikatakan bahwa seperti domba ke tengah-tengah serigala adalah satu perumpamaan yang bukan main-main. Nah, apa yang kita dapat pelajari dari sini adalah bahwa aku mengutus kamu sama seperti domba di tengah-tengah serigala. Artinya domba yang pertama berbeda, domba berbeda dengan serigala dalam banyak hal. Jadi Anda dan saya sebagai utusan Kristus sama seperti murid-murid pada waktu itu jelas berbeda dengan dunia, sebab dikatakan kita ini seperti domba yang diutus ke tengah-tengah serigala. Artinya sudah ada banyak yang siap memangsa domba-domba pada waktu domba itu dicemplungkan ke dalam tengah-tengah serigala tadi. Nah, bagaimana supaya aman? Cara aman,
supaya tidak dimangsa adalah dengan hidup sama seperti serigala. Ya, ini terlalu banyak orang yang hidup model seperti ini. Ya, karena supaya cari amannya ya sudah. Orang melakukan kejahatan kita ikut. Orang bohong kita ikut. Orang tipu-tipu kita ikut. Ya, orang melakukan kekerasan kita ikut. Orang melanggar peraturan lalu lintas kita ikut. Ya, orang suka mencuri dari pintu belakang kita ikut. Semuanya kita ikut. Nggak ada bedanya dengan dunia. Karena itulah cara yang aman buat kita. Padahal Yesus berkata, lihat aku mengutus kamu sama seperti domba di tengah-tengah serigala. Artinya tempat di mana kita ada bukanlah tempat yang nyaman. Kenapa? Karena kita membawa misi ilahi. Karena kita membawa misi dari surga. Kita membawa berita kerajaan surga. Itu sebabnya kita berbeda. Itu sebabnya Roma pasal 12 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kenapa? Ya karena memang kita adalah orang-orang yang dikhususkan. Anda dan saya adalah orang-orang spesial. Jadi kita memang harus berhati-hati dalam hal itu. Nah, kemudian itu sebabnya murid-murid dibekali dengan strategi yang tepat. Dikatakan hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Artinya apa? Jangan hanya cerdik, tapi juga tulus. Jangan hanya tulus, tetapi juga cerdik. Nah, maksudnya apa? Mari kita belajar. Cerdik seperti ular. Kata cerdik di sini diterjemahkan dari kata phronimos. Phronimos yang artinya bijak atau cerdas. Nah, kita bisa menemukan kata ini juga dipakai di dalam Injil Matius pada waktu menjelaskan ada 10 anak darah, yang 5 bijak, yang 5 bodoh. Kata bijak di situ dipakai juga kata phronimos. Nah, kemudian juga di dalam penggunaannya di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-15, kata phronimos, bijak ini dipakai sebagai lawan kata moros. Kata moros artinya bodoh, tidak bertuhan, godless bahasa Inggrisnya. Juga dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 10, lawan katanya adalah afron, yang artinya nggak bisa mikir. Tidak menggunakan apa yang harusnya digunakan. Akalnya tidak dipakai, bodoh banget. Nah, cerdik bukan licik. Juga bukan ngakalin, bukan akal-akalan. Cerdik itu artinya cerdas, bijaksana, berhikmat, dan tidak kompromi dengan dosa. Ada orang ngakunya cerdik, ya, pakai KTP-nya orang, pakai ID-nya orang, diganti-ganti namanya, diganti-ganti foto. Itu bukan cerdik, itu culas, itu namanya licik. Ada orang visanya sudah expired, overstay, kemudian pulang ke Indonesia, nge-apply visa lagi, caranya ganti nama dulu, paspornya ganti nama. Itu bukan cerdik. Itu dosa, itu licik. Nah, kita harus bisa membedakan antara cerdik dan licik. Walau bedanya kadang-kadang tipis, ya. Ada orang kadang-kadang menganggap itu sebagai hikmat, padahal itu akal-akalan. Bukan hikmat dari surga, tapi hikmat dari dunia atau mungkin hikmat dari setan. Jadi cerdik artinya bijak. Bijak artinya cerdas, tidak berkompromi dengan dosa. Artinya kita menjadi orang yang bukan akal-akalan, tetapi berhikmat. Bukan cuma pandai, tapi berhikmat. Pandai bisa didapatkan dengan kita sekolah. Tapi hikmat, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Nah, kemudian juga dikatakan cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kata tulus diterjemahkan dari kata akeraios, yang artinya murni, tidak bernoda,
tidak bercacat, atau di dalam bahasa Inggris dikatakan innocent, tidak bersalah. Ini artinya tulus. Jadi tulus itu bukan bodoh. Tulus itu bukan ya sudah apa, bukan. Tulus artinya tidak bercacat, tidak tercampur. Artinya masih pure, masih murni. Dan murni di dalam kecerdikan, cerdik di dalam kemurnian. Nah, Yesus tidak hanya mengutus, tetapi juga memberikan strategi yang jelas. Demikianlah halnya Anda dan saya yang hidup di dunia ini, kita juga diutus. Saya sudah katakan di dalam tayangan YouTube kemarin, Anda dan saya bukan sekedar hidup, tapi kita adalah orang-orang spesial yang membawa misi ilahi. Membawa kabar baik, berita sukacita, berita Injil, berita kebenaran. Dan kita adalah orang-orang spesial. Tetapi ingat, kita diutus sama seperti domba di tengah-tengah serigala. Nah, besok kita akan pelajari bagaimana perlakuan dunia terhadap utusan-utusan Kristus. Nggak usah heran, nggak usah kaget. Menghadapi persekusi, menghadapi ketidaksukaan orang, menghadapi kenyataan bahwa kita selalu dibully, dimusuhi, itu satu bagian yang sudah nyata. Tuhan Yesus sudah berkali-kali mengingatkan, Yesus jauh-jauh hari sudah mengingatkan. Demikianlah bahwa Anda dan saya diutus seperti domba di tengah-tengah serigala. Tapi ingat, we are men and women with a mission. Kita adalah orang-orang laki-laki dan wanita yang datang, yang memiliki misi, yaitu membawa kabar baik dari surga. Berita keselamatan dan berita anugerah. Jadi besok kita akan pelajari seperti apa saja ancaman dan tantangan yang kita hadapi, ancaman dan tantangan yang murid-murid hadapi pada waktu itu yang Yesus sudah jelaskan semuanya. Nah, namun dari ayat ini kita sudah tahu bahwa kita setidaknya tidak boleh bermain-main dengan dunia ini. Nah, cara aman untuk hidup di dunia adalah menjadi sama dengan dunia. Ya, dunia ngomong kotor, kita ikut ngomong kotor. Ya, dunia melakukan pelanggaran-pelanggaran, ya kita ikut pelanggaran. Dunia korupsi, ya kita ikut korupsi. Dunia berjudi, ya kita ikut berjudi. Tapi Anda dan saya tidak dipanggil untuk sama dengan dunia. Kita dipanggil untuk cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Bukan akal-akalan dan bukan kompromi dengan dunia dan dosa. Tuhan memberkati kita sekalian dan mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena firman ini jelas, sangat jelas. Engkau mengutus kami sama seperti domba di tengah-tengah serigala. Karena itu Tuhan, ajarkan kami untuk seperti kata firman-Mu, cerdik seperti ular. Cerdik artinya cerdas, bijak, dan bukan licik. Tetapi kami tulus seperti merpati, pure, innocent. Kami tidak kedapatan berbuat dosa. Tolong kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dan biarlah firman yang singkat ini menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani hidup sepanjang hari ini. Bahwa kami adalah seperti domba yang diutus di tengah-tengah serigala. Tolong kami Roh Kudus, Engkau yang memampukan kami. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian dan sampai jumpa esok dalam bahasan selanjutnya, ayat yang ke-17 dan selanjutnya. Amin.